pembelajaran. Silakan ketua kelas bisa dipimpin berdoa dulu ya. Ya, terima kasih. Sebelumnya coba dicek dulu di bawah kursi masih ada sampah atau sudah bersih. Kemudian pakaiannya sudah rapi atau belum? Kalau belum silakan dirapikan dulu. Untuk apa sih kita mencari sampah di bawah kursi? Supaya kita tetap bersih dan bisa menjaga kesehatan. Kalau kita bisa sehat, kita bisa belajar dengan maksimal dan membanggakan kedua orang tua. Nah, sebelumnya mari kita bernyanyi bersama-sama. Ayo, kita mau nyanyi apa? Nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Yuk dimulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, jadi berdasarkan lagu itu berarti Indonesia memiliki banyak pulau. Nah, tentunya di Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang sangat banyak sekali. Nah, contoh dari kekayaan alam itu apa? Nah, contoh dari kekayaan alam Indonesia itu sendiri ada pantai, ada batu bara, ada minyak bumi. Termasuk apa sih itu? Jadi hari ini kita akan belajar kayanya negeriku. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, di Indonesia mempunyai banyak sekali kekayaan alam seperti pantai, gunung, batu bara. Nah, di sini Ibu punya gambar contoh-contoh dari sumber energi. Jadi seperti yang Ibu sebutkan, batu bara itu termasuk dalam sumber energi. Nah, apa sih sumber energi itu? Sumber energi adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang menghasilkan energi, baik itu kecil maupun besar, dan tentunya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ini contohnya, ada batu bara, ada minyak bumi. Nah, sekarang dibuka buku siswanya. Halaman 16. Ayo kita baca bersama-sama ya. Teks yang ada di buku halaman 16 mengenai sumber energi. Bisa dibaca ya. Silakan. Sudah? Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada buku, ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui, ada sumber energi yang dapat diperbarui. Selain itu, sumber energi juga ada sumber energi alternatif. Nah, contoh dari sumber energi alternatif adalah ada air, kemudian ada apa ini? Matahari, sinar matahari. Kemudian ada gelombang air laut. Nah, sumber energi alternatif ini juga bisa dimanfaatkan untuk sumber energi yang baru. Jadi contohnya seperti matahari. Matahari sendiri bisa dijadikan untuk membangkit listrik tenaga surya. Terus air bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi sumber energi alternatif tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelas menjadi 4 kelompok ya. Ini Ibu bagi lembar kerjanya. Nah, silakan per kelompok dikerjakan. Diskusikan bersama kelompokmu manfaat energi matahari sebagai sumber energi alternatif. Ada manfaat bagi manusia, manfaat bagi hewan, manfaat bagi alam, dan manfaat bagi tumbuhan. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu ya. Dikerjakan bersama-sama. Ada yang sulit atau tidak? Sudah ya? Sekarang Ibu akan menunjuk setiap kelompok
untuk membacakan hasil diskusinya. Jadi di sini kan ada 4 manfaat matahari bagi manusia, manfaat matahari bagi hewan, manfaat matahari bagi alam, dan manfaat matahari bagi tumbuhan. Nah, sekarang Ibu acak untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju membacakan hasil diskusi mengenai manfaat matahari bagi alam. Silakan. Terima kasih. Tangan dulu untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 4. Manfaat matahari untuk manusia. Silakan perwakilan bisa maju ke depan ya. Baik, kelompok 4 bagus ya. Selanjutnya kelompok 1. Manfaat matahari bagi alam. Terima kasih kelompok 1. Yang terakhir kelompok 3. Ayo maju memaparkan manfaat matahari bagi tumbuhan. Terima kasih sudah maju semua ya 4 kelompok. Nah, anak-anak udah pintar, udah bisa memahami manfaat energi alternatif, khususnya energi alternatif pada matahari. Nah, kemudian selain kalian mendapatkan informasi di pembelajaran kali ini, kalian juga bisa mendapatkan informasi mengenai sumber energi alternatif, dan contoh-contoh sumber energi lainnya pada seseorang yang memang ahli dalam bidangnya. Nah, bagaimana sih cara kalian untuk mendapatkan informasi tersebut? Salah satunya dengan cara wawancara. Nah, wawancara itu adalah percakapan antara 2 orang, narasumber dan pewawancara. Nah, pewawancara itu menggali informasi yang ingin ia ketahui. Sebagai wawancara juga kita harus menggunakan aturan-aturan yang baik untuk mendapatkan informasi dari narasumber itu sendiri. Aturan yang pertama, sebelum kalian melakukan wawancara, tentunya kalian sudah membuat janji kepada narasumber. Nah, ketika kalian sudah membuat janji, maka kalian juga harus datang tepat waktu. Kemudian, yang kedua, kalian harus menggunakan bahasa yang sopan, bersikap sopan, santun, dan ramah, agar narasumber juga bisa maksimal dalam memberikan informasinya. Terus yang ketiga, tentunya kalian juga tidak boleh membuat pertanyaan untuk yang mengarah pada pribadi seorang narasumber. Kemudian Ibu ada contoh, ada lembar kerja. Silakan diamati dulu. Ini ya bisa dibagi. Bisa diamati lembar kerja yang Ibu bagikan. Nah, di situ tertulis nama narasumber, pertanyaan, dan jawaban. Silahkan kalian membuat daftar pertanyaan. Kira-kira narasumber siapa sih yang mau kalian tanyakan, yang mau kalian cari informasinya? Bisa orang tua, bisa Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Silahkan bisa kalian tulis pertanyaannya sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi, yang tentunya menggunakan kosakata yang baku dan kata yang sopan. Tugas wawancara itu tadi jadikan sebagai tugas kalian di rumah. Sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu punya lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan. Silakan dibagi ke belakang ya. Ibu kasih waktu ya anak-anak. Ya, apakah sudah selesai? Oke. Selanjutnya kita koreksi bersama-sama ya. Nomor 1 silakan Budi dibaca. Ya, betul sekali ya. Sumber energi adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita dan menghasilkan energi, baik itu kecil ataupun besar, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya nomor 2, Sinta. Jenis-jenis sumber energi beserta contohnya. Sumber energi tadi dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contoh yang dapat diperbarui ada sinar matahari, ada air. Nah, kemudian yang tidak dapat diperbarui ada batu bara, minyak bumi, ya gitu.
Kemudian nomor 3, Bella silakan. Manfaat energi matahari seperti yang sudah kalian diskusikan pada pembelajaran awal tadi. Manfaat matahari ada bagi manusia, bagi tumbuhan, bagi alam, dan bagi hewan. Kemudian nomor 5 silakan. Ya, buatlah 3 pertanyaan wawancara mengenai bercocok tanam. Silakan bisa dikembangkan sendiri pertanyaannya. Nanti juga bisa kalian gunakan ketika kalian melaksanakan wawancara. Sudah ya? Berarti semuanya sudah benar semua? Nah, sebelum mengakhiri, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan. Ketua kelas bisa menyimpulkan. Bagus sekali. Nah, jangan lupa tugas yang sudah Ibu kasih apa? Ya, wawancara. Silakan kalian bisa wawancara dari beberapa narasumber. Buatlah pertanyaan yang baik, pertanyaan yang bagus, dan menggunakan kata yang sopan. Terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa dulu. Ya, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.